Perahu nelayan di depan baru saja menjatuhkan jaringnya. Kapten kemudian menemukan ada banyak ikan di bawah. Hei, pelan-pelan, ada ikan di bawah sana. Tapi yang aneh adalah, ikan ini sepertinya berenang terlalu cepat. Apa itu? Semua orang sangat gembira. Kupikir aku telah berhasil. Namun saat mereka mengencangkan talinya, mereka menemukan bahwa seluruh perahu ditarik ke belakang oleh benda tersebut. Dan segera setelah itu, bagian buritan kapal langsung ditarik ke laut. Saat ini, sang kapten masih melaju. Dia tidak tahu bahwa yang mereka tangkap bukanlah ikan, tapi itu adalah kapal selam nuklir yang sedang menjalankan misi. Saat ini, di dalam kapal selam sangat sunyi. Mike, seorang operator kapal selam, segera memperhatikan pergerakan di sekitarnya, dan segera melaporkan kepada atasan. Dari suara dan gambar tersebut, ia menyimpulkan bahwa itu adalah perahu nelayan yang sedang tenggelam. Dan itu sangat dekat dengan mereka. Jika mereka tidak bertindak, perahu nelayan akan ditarik ke laut. Namun saat dihadapkan pada pertanyaan Mike, kapten tidak peduli dengan hidup atau mati para nelayan. Dia memerintahkan untuk melanjutkan. Mike tidak bisa duduk diam saat ini, sebab kecelakaan serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu. Semua penumpang tewas saat itu. Jika mereka tidak membantu kali ini, maka mereka yang berada di kapal sekarang akan mengalami nasib yang sama. Tentu saja kita tahu ada yang tenggelam. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Tepat saat mereka sedang berdebat, separuh perahu nelayan ditarik ke laut. Saat ini, sang kapten bahkan mengurung Mike di ruang tunggu karena konflik dengannya. Lalu biarkan Anna terus bekerja untuknya, menghadapi pemimpin yang keras kepala. Mike sangat marah. Saat ini, hampir seluruh perahu nelayan telah tenggelam ke laut. Akan terlambat jika mereka tidak bertindak. Sementara itu di sisi ini, sang kapten juga memanggil Anna, dan menyuruhnya untuk menyelidiki kapal karam itu. Namun di luar dugaan, Anna mengira perahu nelayan tersebut mungkin bertabrakan atau meledak. Dan dia memerlukan waktu 1 jam untuk memastikan hal ini. Kapten tidak berdaya. Wakil tim tidak punya pilihan selain mengundang Mike untuk menyelidiki bersama Anna. Namun, saat deputi tiba di ruang tunggu, cepat panggil dokter. Saya tidak menyangka Mike akan mati. Para medis menyadarkannya, namun tetap tidak berhasil. Itu sungguh hal yang buruk. Kapten sangat khawatir. Karena jika terjadi pembunuhan di kapal selam maka akan menjadi masalah besar. Dia harus melaporkan kejadian itu ke markas pangkalan angkatan laut. Tapi dia masih mengingat satu hal. Hanya berbicara tentang kasus pembunuhan. Tapi sama sekali tidak tentang perahu nelayan. Biasanya, meninggal di kapal selam bukanlah masalah besar. Karena mereka akan menyembunyikan mayatnya dan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Namun kali ini terjadi di laut pedalaman. Oleh karena itu, perlu diserahkan kepada polisi. Markas besar menemukan agen Amy untuk mengundangnya naik kapal selam dan melakukan penyelidikan selama 3 hari. Hasil yang mereka dapatkan adalah Mike meninggal karena overdosis obat. Hal ini membuat Amy sangat penasaran. Pasalnya Mike baru saja lulus tes narkoba bulan lalu. Dan dari gambarnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti pecandu narkoba. Mungkinkah angkatan laut menyembunyikan sesuatu? Keesokan harinya, Amy menaiki helikopter dan terbang melintasi laut pedalaman. Setelah kapten memberikan laporan singkat, kapal selam nuklir Trident perlahan muncul. Amy kemudian diikat ke sabuk pengamannya, dijatuhkan ke kapal selam dengan helikopter. Namun setelah dia masuk ke dalam kapal selam dan memeriksa tubuh Mike, dia sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Saya pikir Mike mungkin dibunuh. Ini tidak masuk akal. Pasalnya bedak di lubang hidung Mike dioleskan belakangan, dan ada memar di sekitar dagunya. Jika itu benar-benar terjadi, kapal selam itu akan menjadi tempat kejadian perkara. Amy meminta jenazahnya dibawa kembali untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi setelah mendengar ini, ekspresi kapten berubah. Bukan saja dia tidak mau mencari keadilan bagi bawahannya. Sebaliknya, saya khawatir hal itu akan mempengaruhi reputasi angkatan laut. Dia juga mengatakan bahwa di kapalnya, Anda harus mendengarkannya. Sikap ini sepertinya sengaja menghalangi Amy untuk menyelidiki kebenaran di baliknya. Juga saat ini, seorang wanita menyelinap ke pangkalan angkatan laut dan tertangkap basah. Kartu akses yang dia gunakan adalah milik petugas Mike. Rekan Amy di Eagle menginterogasinya. Ternyata dia adalah pacar Mike. Dan alasan dia memasuki pangkalan angkatan laut adalah untuk menyelidiki penyebab kematian Mike. Karena pacarnya tidak pernah menggunakan narkoba. Katanya pada elang, ada sebuah perahu nelayan yang hilang pada hari yang sama. Dia pikir angkatan laut melakukan semua ini. Mendengar hal tersebut, Eagle langsung online untuk mengeceknya. Benar saja, dia telah melihat berita tentang kapal nelayan tersebut. Dia segera memberitahu Amy tentang kejadian tersebut melalui saluran terenkripsi militer. Amy segera menemui kapten setelah mengetahui hal ini, dan bertanya mengapa dia menutupi tenggelamnya kapal tersebut. Setelah mendengarkan, kapten berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sejauh yang kami tahu, kapal selam lain yang melakukannya. Tepat di belakang kami. Kapal selam itu sedang dilacak dan mereka tidak menyadarinya. Ini adalah hal yang sangat buruk. Belum lagi menyelamatkan para nelayan.